Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Sebagaimana tadi disampaikan topik pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kelanjutan dari ringkasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada chapter istiqomah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada eh, belajar bersama pada pagi hari ini. Eh, Oke, hostnya udah pindah ya. Nah, mungkin minta jadi co-host ya berarti ya sekarang ya, supaya saya bisa share screen. Iya, sebentar Ustaz. Tadi sempat ada trouble Oh disconnect iya gitu. iya. Sebentar. Oh siapa? Saya coba sekarang. Udah belum Ustaz? Udah bisa belum? Oh ya, sudah bisa. Sudah jadi co-host. Baik. Baik, seperti biasanya, tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Arbi ya, insya Allah beberapa hari lagi kita sampai pada bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan ya, dan mendapatkan ampunan dan juga faedah-faedah dari bulan Ramadan gitu ya. Eh, Nanti mungkin di bagian akhir saya akan sedikit menyinggung ya terkait dengan masalah tahrib Ramadan, tapi sementara kita lanjutkan dulu kajiannya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik, sebagaimana biasanya saya izin share screen untuk kita baca bersama terlebih dahulu hadisnya. Oke, ini harusnya udah muncul ya. Wah, baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Amr Kila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Amr, atau ada juga yang mengatakan Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kalimat dalam Islam yang aku tidak akan meminta terkait dengan hal tersebut kepada seorang pun selain engkau. Maka Nabi SAW pun menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian bersikaplah istiqomah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam hadis ini sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu hal dalam Islam yang sifatnya itu sangat menentukan, sangat penting ya. Sehingga intinya adalah beliau bertanya tentang intisari dari Islam ya. Makanya di sini redaksi yang beliau katakan adalah satu kalimat di dalam Islam ya. Intinya apa Islam itu? Itu yang beliau ingin ketahui dan itu yang beliau tanyakan kepada Nabi SAW. Dan di sini Nabi SAW menjawab dengan dua hal ya. Yang pertama adalah Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua tsumastaqim, kemudian bersikaplah istiqomah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pertama tentunya Nabi menyebutkan tentang masalah iman. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Nah, di sini Nabi menyebutkan dengan katakanlah aku beriman kepada Allah. Tapi di sini sebenarnya yang beliau maksudkan itu tidak hanya iman dalam bentuk ucapan, gitu ya. Tapi melainkan juga iman yang mencakup juga keyakinan sekaligus juga perbuatan juga. Karena dalam definisi ahli sunnah terhadap iman, mereka mengatakan bahwasanya
al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan. Bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan juga perbuatan dengan anggota badan, di mana iman itu bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan juga berkurang dengan taat kepada setan. Ini adalah definisi iman di kalangan ahli sunnah, dan ini saya kira definisi yang populer ya, yang kita belajar dari sejak kecil. Nah, di sini Nabi hanya menyebutkan iman, ya, dan juga lebih spesifik lagi iman kepada Allah. Tentu yang dimaksud di sini juga bukan hanya iman kepada Allah saja, tapi juga iman kepada Allah beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya. Jadi konsekuensi dengan konsekuensi iman itu sendiri. Konsekuensi iman kepada Allah, di mana ketika seorang beriman kepada Allah, konsekuensinya juga dia beriman dengan seluruh rukun iman, ya. Dia beriman kepada Allah, dia beriman juga kepada malaikat-malaikat Allah, dia juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dia beriman juga dengan rasul-rasul yang Allah utus, dia beriman dengan hari akhir, dan juga dia beriman dengan takdir, ya, dengan takdir Allah. Yang mana ketika bicara tentang iman, memang dalam banyak teks, dalam banyak nas, itu Nabi meringkas dengan iman kepada Allah atau iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi menyebutkan dengan iman kepada Allah, dan ini adalah yang pokoknya, atau iman dengan hari akhir. Yang mana, eh, tapi sebenarnya ini juga mencakup dengan keimanan yang lain. Kenapa disebutkan iman dengan hari akhir? Karena memang iman kepada akhir itulah yang mendorong untuk seorang itu berbuat baik, mendorong, memotivasi seorang itu untuk beramal. Nah, di sini disebutkan dengan katakanlah, tapi yang dimaksudkan juga tadi sebagaimana disampaikan adalah konsekuensi dari perkataan itu. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau ketika berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, ya, beliau mengatakan bahwasanya qulu la ilaha illallah tuflihu, ya, katakanlah la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka niscaya kalian akan beruntung. Nah, di sini tentunya bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi juga memang sejalan dengan keyakinan dan juga perbuatan, ya. Karena kalau hanya sekedar ucapan saja, maka tentu orang-orang munafik itu akan selamat. Orang-orang munafik itu adalah orang yang beriman, karena mereka mengaku beriman dengan lisan. Tapi kita ketahui bahwasanya orang munafik yang dimaksud di sini adalah nifak akbar, ya, nifak besar. Mereka ini sejatinya bukan bukan orang mukmin, ya, bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Ya, jadi hanya sekedar Islam dari segi pengakuan saja, namanya saja, yang mana mereka itu tidak akan bermanfaat pengakuan iman dan keislamannya pada hari akhirat kelak. Makanya dalam ayat bahwasanya disebutkan bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu nanti akan ada pada neraka yang paling bawah. Karena sejatinya mereka tidak beriman, ya. Mengklaim iman itu hanya secara lisan, tapi sejatinya mereka tidak beriman. Bahkan mereka justru memusuhi eh, konsekuensi dari keimanan dan keislaman yang mereka klaim tersebut, ya. Jadi intinya adalah meskipun di sini hanya disebutkan terkait dengan ucapan, tapi mencakup juga keyakinan dan juga perbuatan, sebagaimana hadis Nabi yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya bagian kedua, Nabi mengatakan tsumastaqim, kemudian berlakulah istiqomah, ya. Nah, istiqomah ini secara bahasa atau secara etimologis artinya adalah tetap lurus, ya, tidak melenceng. La wijaja, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu juga mendefinisikan istiqomah. Kata beliau, qalal ulama ma'nal istiqomati luzumu ta'atillahi ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa makna istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah, ya, atau menetapi ketaatan kepada Allah. Jadi seseorang itu bisa makna istiqomah adalah seorang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk makna dari istiqomah ini adalah yang sebagaimana kita pinta setidaknya 17 kali dalam sehari semalam, yaitu ketika kita sholat, ya.
Ketika kita sholat, kita membaca ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. As-sirat al-mustaqim. Di sini kata sirat, jalan itu disifati dengan mustaqim. Mustaqim ini sebenarnya dari segi kata sama dengan istiqomah. Jadi ihdinas siratul mustaqim itu juga bisa kita artikan dengan tunjukilah kami jalan yang istiqomah. Jalan istiqomah ya tadi mana secara bahasanya adalah jalan yang lurus. Ya. Jadi memang istiqomah ini eh, bagian dari esensi agama. Karena kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran esensinya itu induknya adalah Al-Fatihah, ya. Yang mana Al-Fatihah itu kita baca 17 kali dalam sehari semalam. Dan dalam Al-Fatihah itu ada satu permintaan yang sangat penting, ya. Dari sekian banyak doa yang mungkin kita sampaikan, Allah memilihkan doa untuk kita baca di dalam sholat kita, yaitu kita minta jalan yang istiqomah, ya, jalan yang tetap lurus. Nah, eh, kalau kita sambungkan sedikit ya, ini agak sedikit keluar tapi masih related terkait dengan as-siratul mustaqim tadi, jalan yang istiqomah tadi. Di dalam Al-Qur'an kata as-sirat ya, eh, ini sebenarnya belum lama juga saya sampaikan ya. Jadi beberapa hari lalu juga saya menyampaikan kajian terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah ya, di mana juga sampai pada ayat ini juga ya. Momentumnya barengan ya. Jadi kalau kita lihat as-sirat dalam Al-Quran itu, sebagian peneliti menyebutkan bahwasanya as-sirat dalam Al-Quran itu diulangi sebanyak 45 kali, di mana 32 kali diantaranya, kalau saya tidak salah ingat, itu dibarengi dengan kata mustaqim, dengan kata istiqomah, gitu ya. Dan kata sirat dalam Al-Quran ini maknanya adalah jalan yang sangat luas, ya, jangan yang sangat luas. Jadi kata asirat ini secara bahasa artinya adalah menelan. Kenapa jalan yang sangat luas itu diartikan dengan atau di disebut dengan kata asirat? Karena saking luasnya jalan tersebut sehingga dia seolah-olah menelan orang yang berjalan di dalamnya, ya, tertelan di dalamnya, apa namanya, terlingkupi, ya, terbawa di dalamnya. Jadi kalau ibaratnya dengan zaman sekarang itu asirat itu seperti jalan tol begitu ya, jalan tol yang besar. Di mana orang kalau sudah masuk di dalam ya udah tinggal ikut aja lempeng aja udah tertelan di dalam jalan tol itu, udah ikut lempeng aja sampai sampai keluar. Nah, ini berbeda dengan di dalam Al-Quran juga ada kata sabil. Sabil juga menunjukkan kata jalan juga. Cuma jalan dalam kata as-sabil itu adalah jalan-jalan yang tidak seperti as-sirat, ya, tidak tidak besar seperti sirat. Makanya kata as-sirat disebutkan dalam Al-Quran itu selalu dalam konotasi pertama dia dalam bentuk tunggal, tidak jamak, dan yang kedua dia dalam konotasi yang positif, ya, apa namanya, digandengkan dengan makna positif. Sedangkan kata as-sabil dalam Al-Quran itu bisa untuk sesuatu yang positif maupun negatif. Dan juga kadang penyebutannya dalam bentuk tunggal dan juga dalam bentuk plural. Plural ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ibaratnya itu seperti jalan-jalan kecil gitu ya. Jalan kecil ini ada yang memang benar jalannya, tapi ada juga yang nyasar gitu kan ya. Kalau kita ngikut jalan-jalan yang kecil. Beda dengan jalan tol. Begitu kita sudah jelas kemana destinasinya, kita masuk jalan tol, insya Allah sampai gitu kan ya. Tunggal dia, pokoknya tinggal ikut aja, insya Allah sampai. Tapi kalau kita ngikut yang jalan-jalan kecil, ya itu tadi bisa melenceng kemana-mana. Makanya dalam apa namanya, untuk jalan-jalan kecil yang positif itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan itu yang seperti apa? Sebenarnya jalan-jalan keselamatan ini juga bagian dalam kata as-sirat. Makanya eh, banyak kali tafsir yang menafsirkan kata as-siratul mustaqim itu adalah thoriqul Islam. Itu adalah jalan keislaman. Yang mana Islam itu adalah luas sekali ya. Di dalam Islam ada sholat, di dalam Islam ada haji, di dalam Islam ada sedekah dan seterusnya. Berbagai macam amal kebaikan. Nah, amal-amal kebaikan ini yang bisa direpresentasikan dengan kata sabil ya. Jadi makanya jihad fisabilillah gitu ya. Jihad di jalan Allah digunakan kata sabil karena jihad itu adalah satu jalan. Begitu pula
sedekah itu adalah satu jalan tersendiri juga. Begitu pula sholat jalan tersendiri gitu ya, puasa juga jalan tersendiri, jalan kebaikan tersendiri. Yang mana nanti besarannya ya di akhirat kelak itu akan bermuara jalan-jalan kebaikan ini bermuara pada pintu-pintu surga. Eh, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya pintu surga itu ada 8 ya. Yang ketika Nabi SAW menyebutkan tentang pintu surga yang ada 8 tersebut, sebagian sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang nanti kan Nabi bersabda bahwasanya nanti masing-masing dari umat ini akan dipanggil sesuai dengan amal yang mendominasi. Jadi kalau ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, yang mujahid akan dipanggil dari pintu jihad. Dan juga kalau kaitannya dengan Ramadan, hadis yang biasa dibawakan oleh para penceramah adalah orang-orang yang berpuasa akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan Ar-Royan sebagai salah satu dari pintu surga yang 8 tadi. Nah, Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari 8-8-nya, dari semua pintu? Kata Rasulullah, ada, ya. Dan aku berharap engkau, wahai Abu Bakar, adalah termasuk di antara orang tersebut. Eh, jadi ini intinya kembali kepada tadi ya. Jadi ya apa namanya? Ini kaitannya dengan dan kita berdoa semoga kita termasuk yang dipanggil. Ya, oh ya, jadi lanjutan dari hadis itu Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan demikian, kata Abu Bakar ya, ya nggak jadi masalah ya. Seorang itu dipanggil dari pintu mana gitu kan ya. Kemudian beliau berkatanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari 8-8-nya? Jadi beliau bertanya dulu, nggak masalah tentunya dipanggil dari pintu mana saja. Dan kita eh, berdoa kepada Allah Ta'ala, kalaupun kita tidak dipanggil dari 8-8-nya, mudah-mudahan ada satu pintu yang kita dipanggil dari pintu tersebut gitu ya. Dan dalam waktu dekat ini kita akan menjalani ibadah Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa dipanggil dari pintu pintu puasa. Nah, itu tadi terkait dengan makna as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang istiqomah, yang mana kita minta dalam sehari semalam itu 17 kali. Nah, saya mungkin ingin menambahkan sedikit faedah juga ya, masih hubungannya dengan, mumpung ingat gitu ya, terkait dengan jalan istiqomah. Ini juga saya sampaikan kemarin. Itu adalah Buya Hamka dalam tafsirnya, itu menyatakan bahwasanya jalan yang mustaqim ini, as-sirat mustaqim, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus ini, itu adalah jalan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ilustrasinya, beliau mengilustrasikan bahwa ini ibaratnya adalah kalau kita memakai pendekatan ilmu geometri, jarak terdekat yang ditempuh untuk menghubungkan dua titik itu adalah pasti garis lurus. Ya. Jadi ketika kita minta as-sirat mustaqim, jalan yang lurus kepada Allah, itu kita minta jalan yang terdekat menuju Allah. Ya. Kita agar bisa cepat sampai menuju Allah. Nah, sebagian orang bijak juga mengatakan bahwasanya ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim ini, sejatinya itu merupakan ekspresi kerinduan seorang hamba ya kepada Allah Ta'ala. Karena dari Allah lah dia berasal dan kepada Allah dia akan kembali. Jadi ini merupakan salah satu bentuk ekspresi kerinduan. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan begitu ya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena memang secara built-in, secara fitrah kita itu memang kita rindu dengan kampung halaman. Karena itu pula nanti beberapa saat lagi ya setelah Ramadan Idul Fitri, kita kan insya Allah pada pengen balik kampung begitu ya. Pada pengen pulang kampung. Karena memang sejatinya kita tuh rindu dengan kampung halaman. Gitu. Dan kampung halaman kita yang sejati itu ya adanya bukan di dunia ini. Tapi adanya ya di akhirat kelak, yaitu ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, ya. Jadi itu terkait dengan makna tadi as-siratal mustaqim yaitu jalan yang istiqomah. Nah, istiqomah ini setidaknya ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah atau bersikap lurus dalam menjalankan perintah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah istiqomah dalam memiliki kelurusan dalam hal framework keagamaan. Ya, ketika kita beragama ini ada satu framework yang kita tempuh, begitu ya.
Dan ini selaras dengan tadi yang kita bahas terkait dengan ihdinas siratal mustaqim, yang mana kelanjutan ayatnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, ya, yaitu jalan 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 yang istiqomah atau jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka? Mereka itu adalah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Ya, sebagian atau banyak kitab tafsir menyebutkan mereka itu adalah para sahabat. Ya, jadi jalan yang lurus adalah kita mengikuti jalannya para nabi dan orang-orang yang eh, telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dan para sahabat, Allah telah menyatakan dalam surat yang lain, dalam surat At-Taubah, bahwasanya Allah telah ridho kepada mereka. Allah telah ridho kepada kalangan muhajirin dan ansor. Jadi, untuk menempuh jalan yang lurus tadi, ya, untuk menempuh suatu framework keagamaan, simpelnya ya kita tinggal mengikuti jalan-jalan yang telah orang-orang yang telah Allah ridhoi ini, gitu ya. Jadi kita tidak perlu eh, apa namanya tafsiran atau pemahaman yang aneh-aneh di dalam agama. Kita cukup mengikuti jalannya para nabi dan orang-orang yang telah dinyatakan sukses. Dan ini juga tentunya selaras dengan akal sehat begitu ya. Jadi kalau kita mau sukses dalam bidang apapun, kita akan menempuh jalannya orang yang sudah sukses di bidang itu. Kita mau sukses dalam hal apa namanya sains misalnya, kita ikuti jejaknya para saintis yang memang sudah punya reputasi gitu ya, ada Isaac Newton, Einstein dan sebagainya. Kita mau sukses dalam bidang apa namanya pertanian misalnya, kita ikuti gimana petani yang sukses itu melakukan pertanian. Kita mau bisnis secara sukses, kita ikuti bagaimana para pebisnis yang sukses. Demikian seterusnya. Begitu pula ketika kita mau sukses dalam hal agama, simpel saja kita ikuti orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah sukses dalam hal agama. Makanya Nabi SAW dalam suatu kesempatan itu menyebutkan tentang adanya perselisihan di kalangan umat gitu ya. Dan Nabi memberikan solusinya. Solusinya apa? Ya, Nabi menyebutkan bahwasanya nanti akan ada kelompok-kelompok atau kalangan-kalangan yang menyimpang ya. Dan ada satu kalangan yang akan selamat. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Yang selamat itu karakternya bagaimana? Dan di sini Nabi SAW dan dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang selamat itu adalah hum apa namanya ala apa namanya mereka itu adalah ma'ana ali wa ashabi ya. Mereka itu di atas jalannya Nabi SAW dan juga para sahabatnya dan juga para sahabat. Ini yang kita ikuti. Nah, sebagai contoh ya, jadi memang pemahaman yang aneh-aneh itu sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya misalnya terkait dengan masalah Qadariyah ya, kalangan yang mengingkari takdir. Itu sudah ada pada zaman Ibnu Umar, sudah muncul ya. Kalangan yang mengingkari takdir yang mengatakan bahwasanya perbuatan seorang hamba itu di luar dari cakupan takdir Allah. Nah, ketika Ibnu Umar mendengar hal ini, Ibnu Umar kemudian berkata, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Sampaikan juga kepada mereka bahwasanya kalau mereka bersedekah sebesar gunung Uhud emas, ya berarti ini kan luar biasa sedekahnya, ya. Pertama dalam bentuk emas, kedua gedenya segede gunung Uhud, yang itu besar sekali. Kata Ibnu Umar, sedekah mereka yang segede emas gunung Uhud itu tidak akan Allah terima sampai mereka kembali beriman kepada takdir, yaitu dengan iman yang benar, gitu ya. Jadi ini contoh suatu pemahaman yang nyeleneh, yang menyimpang dari pemahaman Nabi dan para sahabat. Jadi intinya kita dalam framework keagamaan kita tentunya berusaha untuk kembali kepada itu ya. Kita kembali kepada merujuk bagaimana bagaimana pemahaman dari Nabi dan juga para sahabat dan juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mana mereka ini disebut dengan ahli sunnah gitu ya. Jadi ahli sunnah adalah orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi dan juga para sahabatnya dan juga para ulama setelahnya. Dan mungkin perlu saya ingatkan juga bahwa di luar dari makna ahli sunnah ini adalah tidak termasuk ke dalamnya perbedaan-perbedaan fikih ya. Jadi
perbedaan fikih seperti perbedaan dalam mazhab yang populer ya, kita tahu ada 4 mazhab yang populer, yaitu mazhab Hanafi, kemudian juga Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, ini adalah termasuk ke dalam mazhab-mazhabnya ahli sunnah yang para sahabat itu juga banyak banyak terjadi perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sifatnya furu, dalam hal yang sifatnya fikih, dalam hal yang sifatnya apa namanya hukum begitu ya. Dan ini satu yang lumrah saja. Jadi yang kita tidak boleh berbeda itu dalam hal-hal yang prinsipil tadi ya, seperti keimanan kepada takdir, hal-hal yang kaitannya dengan rukun iman dan seterusnya. Ini memang yang kita tidak boleh berbeda. Tapi kalau masalah hal furu ya, yang para sahabat juga berbeda, ya kita juga bisa berbeda. Mungkin ada yang lebih cenderung pada pendapatnya Ibnu Umar. Ada sebagian yang lebih cenderung pada fatwanya misalnya Ibnu Abbas. Makanya ketika membahas pendapat-pendapat sahabat, itu ada istilah di kalangan ulama dengan tasyaddud Ibnu Umar wa tasahul Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Umar itu memiliki pendapat-pendapat yang cenderung ketat. Sedangkan Ibnu Abbas itu memiliki pendapat-pendapat yang cenderung longgar. Ini kaitannya dengan fikih dan seperti ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang kita maksud dengan framework keagamaan adalah tadi ya, kita bersepakat dalam prinsip-prinsip keagamaan dan kita mengikuti jalannya ahli sunnah, jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Jadi kurang lebih begitu ya, istiqomah. Sekali lagi, istiqomah dalam perintah, istiqomah dalam menjauhi larangan, dan juga istiqomah dalam memiliki framework keagamaan. Nah, istiqomah sendiri ini merupakan satu hal yang tidak mudah, satu hal yang berat, ya. Karena itu, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang istiqomah, yaitu dalam surat Hud ayat 112, di mana Allah Ta'ala berfirman, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, dan ini adalah khitabnya kepada Nabi, ayatnya tertuju kepada Nabi SAW. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan bersama orang yang bertaubat. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Nah, ketika ayat ini turun, ya, eh, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya tidak ada satu ayat yang dirasa berat, lebih berat kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan ayat ini. Begitu juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan bahwasanya ketika ayat ini diturunkan, maka Nabi SAW pun menyingsingkan lengan bajunya untuk beribadah, ya. Menambah semangat untuk beribadah. Dan ketika setelah ayat ini diturunkan, beliau jadi sangat lebih sedikit tertawanya, gitu ya. Dan kemudian juga beliau menjadi lebih banyak ubannya, ya. Karena merasa terbebani dengan ayat ini. Ketika para sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa kok uban kok jadi tambah banyak gitu ya? Nah, beliau pun berkata bahwasanya surat Hud yang tadi itu telah memutihkan rambutku. Jadi memang perintah terkait dengan istiqomah ini adalah satu perintah yang memang tidak ringan ya. Untuk bisa tetap bersikap lurus di dalam agama, menjalankan perintah, menjauhi larangan ya, memiliki framework yang benar, ini tentunya memang bukan hal yang mudah. Dan memang karena dia bukan hal mudah juga, makanya ganjarannya sangat besar ya. Ganjarannya adalah surga gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, ya ini juga selaras dengan hadis tadi ya. Nah, jadi Nabi itu kadang-kadang menyampaikan redaksi hadis yang selaras dengan ayat ya. Dan ini selaras. Jadi yang pertama disebutkan adalah innalladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah. Di dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan Qul amantu billah. Summastaqomu, ya. Kemudian mereka itu istiqomah. Dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan summastaqim. Kemudian istiqomahlah kalian. Jadi ini selaras sekali dengan ayat ini. Apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Niscaya malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih hati. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira
oleh kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Ini adalah ganjaran dari istiqomah. Dan memang sekali lagi karena istiqomah itu berat, makanya para ulama ya, yang mana ini adalah asalnya dari ulama-ulama sufi yang kemudian juga diafirmasi oleh ulama-ulama lainnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pernyataan yang sejenis gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh para ulama ini? Yang dikatakan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alama Al-Munawi dalam dalam Faidul Qadir ya. Kata beliau, qalatis sufiyah ya. eh, Telah berkata kalangan sufi, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Bahwasanya istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah ya. Jadi seorang bisa lurus dalam agama itu merupakan karomah yang paling besar ya. Kalau kata Syekhul Islam, a'dzamul karomati luzumul istiqomah. Sesungguhnya karomah yang paling besar itu adalah seorang bisa tetap istiqomah. Kenapa demikian? Karena karomah, hal-hal yang di luar kebiasaan ya, hal-hal yang ajaib itu tidak selalu mengindikasikan bahwa seorang itu merupakan wali Allah ya. Jadi ada juga wali Allah yang tidak tampak karomahnya, itu ya, tidak tampak hal-hal yang di luar biasa kebiasaannya. Jadi kan hal-hal karomah itu seperti bisa kadang-kadang bisa berjalan di atas air gitu ya. Eh, Minum racun tidak meninggal seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, atau juga bisa menyampaikan perintah kepada eh, pasukan yang jauh seperti dilakukan oleh sahabat Umar ya. Ya Sariyah Al-Jabal. Jadi ini terbentang ribuan kilo tapi suaranya sampai. Ini salah satu karomahnya yang terjadi di kalangan para sahabat. Intinya ahli sunnah itu tidak meyakini adanya karomah ya. Tapi juga tidak juga mengumbar karomah tersebut ya. Kadang-kadang kita melihat karomah yang aneh-aneh. Ada wali yang bisa madami neraka, ada wali yang bolak-balik ke surga. Ini kalau saya meyakini ini adalah khurafat yang seperti ini ya. Jadi eh, ketika kita meyakini pokok karomah kita percaya, bukan berarti lantas setiap orang yang mengklaim karomah lantas kita percaya juga gitu ya. Kan beda gitu. Apa namanya? eh, Misalnya gini ya, kita percaya dengan karomah. Tapi kalau saya mengaku punya karomah kan ya teman-teman nggak harus percaya begitu kan. Nah begitu pula dengan orang lain. Prinsipnya kita percaya ada karomah, tapi ada fulan ngaku dia punya karomah. Itu belum tentu kita percaya, nggak harus kita percaya. Apalagi kalau itu bertabrakan dengan nas. Bahkan bertabrakan dengan sifat rububiyah gitu kan ya. Siapa yang punya hak untuk madamin neraka kan? Hanya Allah Ta'ala gitu. Dan itu bertabrakan dengan nas. Emang neraka bakal padam gitu kan. Jadi yang cerita-cerita yang aneh-aneh begini ya tidak perlu juga kita percaya. Tapi intinya adalah tadi ya. Jadi kembali ke tadi bahwasanya orang-orang eh, para ulama itu hal-hal yang ajaib tadi itu bisa dilakukan oleh wali-wali Allah dan juga bisa dilakukan oleh wali-wali setan gitu ya. Jadi tidak mesti ketika ada hal ajaib itu pasti wali Allah, ya nggak juga. Bisa jadi yang hal-hal ajaib itu muncul karena orang dibantu oleh malaikat, tapi tidak tutup kemungkinan juga itu dibantu oleh setan gitu ya, dibantu oleh iblis. Makanya sebagian ulama ya seperti Syekhul Islam itu punya risalah yang berjudul Al-Furqan Baina Auliyair Rahman wa Auliyai Syaitan. Pembeda antara yang wali Allah dan wali setan gitu. Makanya Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan buru-buru kalian percaya, jangan buru-buru kalian benarkan. Sampai kalian timbang antara ucapan dan perbuatannya dengan sunnah Nabi SAW. Kalau sesuai berarti dia memang wali Allah. Kalau nggak sesuai berarti dia wali setan gitu ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Nah intinya adalah eh, tidak semua wali itu punya karomah ya. Ketika seorang wali Allah itu dia bisa istiqomah dalam menjalankan agama, itu jauh lebih baik dibandingkan istiqomah sebagaimana dinyatakan oleh para ulama tadi. Jadi demikian. Eh, Baik, kemudian apa namanya? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap istiqomah ya? Eh, ini juga hal penting ya. Yang pertama adalah tentunya kita banyak introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga kita menjaga eh,
pergaulan kita ya. Karena teman-teman itu tentunya punya pengaruh yang luar biasa. Kalau secara peribahasa Arab disebutkan bahwasanya as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu pasti akan menarik ya. Kalau temannya baik, dia akan menarik pada kebaikan-kebaikan. Kalau temannya jelek, dia akan menarik kepada keburukan-keburukan. Ya saya sendiri ya dalam pernah lah dalam momentum yang kurang baik, ya diantaranya juga disebabkan oleh karena ajakan-ajakan teman gitu ya. Jadi memang penting sekali kita untuk memiliki teman-teman yang baik. Kemudian juga kita berusaha untuk jadi tadi introspeksi, punya teman-teman yang baik, kemudian juga berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan meminimumkan keburukan semampu kita. Kenapa? Karena memang amal-amal baik itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya, dan amal-amal yang buruk itu juga akan mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Jadi satu kebaikan itu akan menarik kebaikan lainnya, sebagaimana halnya keburukan itu juga akan menarik keburukan-keburukan lainnya. Nah, kemudian yang jadi sebenarnya banyak ya eh, cara untuk istiqomah. Ini saya hanya sampaikan beberapa hal yang penting di antaranya. Dan juga yang sangat penting dari sebab kita bisa istiqomah itu adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita berdoa semoga Allah bisa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Dan yang paling penting adalah hasil akhirnya nanti ya. Kita bisa istiqomah terutama pada saat menjelang dari penutupan kita ya. Karena al-ibratu bil khawatim. Karena yang sangat menentukan itu adalah hasil akhirnya. Ya. Di antaranya doa itu adalah supaya kita bisa istiqomah, misalnya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu indah, ya. Iman itu terhiaskan di hati-hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikanlah kami ini benci kepada kekufuran dan juga kefasikan, ya, dan juga kedurhakaan. Waja'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami ini sebagai orang-orang yang rasyid ya, yang tahu kebaikan dan kemudian berusaha menjalankan kebaikan tersebut. Nah, di sini ya kita dalam hadis tadi ya, hadis doa tadi itu kita minta tentang agar kita bisa cinta kepada keimanan. Karena memang tidak semua orang diberikan cinta kepada keimanan. Tidak semua orang bisa eh, merasakan iman itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang lezat. Ini butuh hidayah dari Allah ya, supaya kita bisa sampai pada level tersebut. Jadi saya tuh bikin ilustrasi bahwasanya kelezatan atau keindahan iman itu ibarat seperti buah durian gitu ya. Yang mana buah durian ini bagi yang suka itu lezatnya luar biasa ya. Bagi yang doyan gitu. Durian adalah termasuk saya. Saya punya mazhab dalam hal durian. Durian itu adalah buah yang paling enak di dunia gitu ya. Meskipun sekarang saya kalau makan durian nggak berani banyak-banyak, paling satu butir atau dua butir. Karena kalau kebanyakan, kalau dulu waktu masih kecil tuh berani tuh satu buah sendiri, bahkan dua buah sendiri pun masih berani gitu ya. Waktu masih masih kecil ya, masih remaja. Tapi kalau sekarang paling cuma beberapa butir, ya paling tiga butir lah gitu ya. Karena kalau lebih dari itu biasa udah mulai masalah apa namanya gas di perut lah, masalah kepala pusing dan sebagainya. Tapi secara rasa memang menurut saya memang nggak ada yang ngalahin durian. Nah, tapi memang durian ini nikmat bagi orang yang suka. Durian ini membuat satu polarisasi gitu ya. Yang suka-suka banget, yang benci-benci banget gitu ya. Yang nggak suka karena menganggap durian ini baunya bikin pusing gitu ya, rasanya juga nggak, ya menurutnya nggak suka pasti rasanya nggak enak lah, aneh gitu kan ya. Nah, begitu pula tadi saya sampaikan bahwasanya, dan untuk bisa mencapai kelezatan durian itu tentunya melalui satu proses. Nah, begitu pula terkait dengan kelezatan keimanan. Lezatnya keimanan itu nggak semua orang bisa merasakan, nggak semua orang bisa menikmati. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang yang Allah pilih. Apa namanya, begitu pula untuk mencapai satu kelezatan iman itu bedanya dengan durian ya. Kalau durian orang yang memang nggak suka ya udah, ngapain, mau diapain lagi gitu kan ya. Tapi kalau kelezatan iman ini bisa seorang mencapai ke itu melalui satu satu proses. Makanya di antara prosesnya adalah kita berdoa dengan hadis ini itu ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk merasakan kelezatan iman.
Dan juga kita minta kepada Allah agar diberikan rasa benci kepada kekufuran dan juga kemaksiatan. Nah, kalau terkait dengan hal ini saya ilustrasikan bahwa kemaksiatan itu ibarat narkoba gitu ya. Yang narkoba itu bikin candu. Kalau bukan pecandu narkoba ya, ya mudah-mudahan kita di sini ya alhamdulillah bukan pecandu narkoba. Kita benci dengan narkoba ya. Kita nggak suka dengan narkoba. Dan itu memang default asalnya begitu. Asalnya orang tuh begitu, nggak suka dengan hal-hal yang buruk, nggak suka dengan kemaksiatan. Tapi ya lagi-lagi jangan lupa bahwa di sana ada orang yang udah jadi pecandu narkoba dan benar-benar gandrung gitu ya, cinta dengan narkoba tersebut gitu. Nah, kemaksiatan itu ya seperti narkoba itu ya. Bagi pelaku maksiat itu merupakan suatu yang candu, suatu yang mengasyikkan. Tapi bagi orang-orang yang masih lurus, masih normal fitrahnya, dia akan menganggap bahwasanya itu merupakan suatu hal yang buruk, suatu hal yang dibenci. Makanya dalam doa ini kita diminta agar dikembalikan kepada setting defaultnya kita gitu ya, bahwasanya kita tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan keburukan. Jadi kurang lebih demikian ya terkait dengan apa namanya pada pagi hari ini ya. Selanjutnya mungkin kita masuk sedikit dengan kaitannya dengan tahrib Ramadan sebagaimana yang saya janjikan. Sebenarnya sorry, mana ya tadi ya? Slideshow. Oke. Ya, jadi sebenarnya ada hadis lainnya nih mungkin kita simpan buat pertemuan selanjutnya ya, masih di chapter Istiqomah. Mungkin kita akan sambung juga dengan chapter berikutnya karena dalam Istiqomah ini kalau nggak salah ada 2 chapter dan dua-duanya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kita masuk sedikit terkait dengan tahrib Ramadan karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, intinya adalah mudah-mudahan kita bisa menyiapkan Ramadan dengan baik gitu ya. Sehingga kita bisa maksimal dalam mendapatkan faedah dari bulan-bulan Ramadan. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan tentunya kita butuh persiapan ya. Jadi baik persiapan rohani maupun persiapan jasmani dan juga tidak lupa juga persiapan finansial karena memang dalam bulan Ramadan itu pengeluaran umumnya meningkat gitu ya. Dan menariknya adalah atau uniknya adalah bulan puasa itu adalah bulan di mana inflasi itu paling tinggi ya di negeri ini. Jadi ini agak sedikit berkebalikan dengan filosofi dari puasa yang mana kita berusaha menahan diri malah naik gitu ya belanjanya ya, malah naik inflasinya. Inflasi tertinggi biasa di bulan bulan Ramadan. Nah, intinya adalah kalau terkait dengan masalah keuangan ya, tentunya banyak dari kita yang masih bekerja dan saya cukup sering mendapati curhatan di medsos. Intinya sebagian orang itu merasa enak deh kalau ada orang yang bisa fokus beribadah full di bulan Ramadan gitu ya. Bisa itikaf full misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, sedangkan kita nggak bisa begitu, kita harus tetap bekerja. Ya, saya pikir ini lagi-lagi ya pentingnya mindset dalam dalam bekerja ya. Dan di antara keindahan Islam itu adalah Islam itu menilai kerja selama memang diniatkan dengan niat yang baik untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anak, untuk menafkahi orang tua, bahkan untuk menafkahi diri sendiri itu sebagai jihad fisabilillah. Jadi jangan berkecil hati juga kalau kita tetap bekerja selama bulan Ramadan ya. Apa namanya? Tidak ya kita mendoakan saudara-saudara kita yang fokus beribadah itikaf ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah terima ibadah-ibadahnya. Tapi bagi yang kita yang tetap bekerja juga jangan berkecil hati karena bekerja itu juga menjadi satu ladang ibadah, satu ladang pahala tersendiri. Ya, saya kira mungkin demikian saja pertemuan pada pagi hari ini ya. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Semoga kita diberikan taufik dan juga kemampuan agar lebih optimal. Sebelum ke tanya jawab kalau ada, saya tutup sementara dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.